kita tahu pasti banyak cerita yang kita dengar pinjol, ya pinjaman online, bagaimana data itu sebenarnya mesti dijaga biar kita bisa save sendiri. Tapi banyak yang gampang lah ngasih informasi KTP-nya dan sebagainya, kita nggak tahu digunakan di mana kayak gitu. Itu yang perlu kita jaga juga. Itu bagian dari literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada semangatnya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Oke, jadi saya Rama, Nini kembali lagi tentunya di acara yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Ihtawah podcastnya Maros TV. Nah, dan malam hari ini saya tentunya tidak sendiri, akan ada yang menemani saya malam hari ini. Tapi cukup malam hari ini dia temani, Kak, tidak untuk seterusnya, karena ada yang lain yang akan seterusnya menemani saya. Dan malam hari ini tentunya akan ada tema menarik, dan saya rasa ini temanya sangat familiar di anak-anak muda juga di era sekarang, apalagi di era digital. Tema malam hari ini adalah literasi digital. Dan saya akan membahas dengan salah seorang yang tentunya terlibat dalam literasi digital ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Kak atau panggil apa ini? Panggil kakak saja. Panggil kakak saja. Oke, namanya siapa, Kak? Saya panggilannya Kak Fad. Kak Fad. Biasa dipanggil juga Fadli. Biasa juga dipanggil makan. Iya, pasti itu. Pasti. Pasti katanya. Di balalan atau ini kapan deh? Gratis. Oke, jadi Kak Fad tinggalnya di mana, Kak Fat? Saya lokasinya di Makassar. Di Makassar. Memang asli Makassar. Memang asli Makassar. Asli Makassar. Dan kemudian Kak Fat sejak kapan terlibat atau terjun di dunia literasi digital, Kak Fat? Kalau bicara terjun sebenarnya sudah dari dulu, hanya saja sejak saya sendiri gabung di berdayabareng.com, di situ lebih banyak memang kita membahas tentang literasi digital, terkhusus lagi ketika pandemi situasinya sekarang ya. Jadi semua eranya digital. Nah, disitulah kita lebih banyak membahas literasi digital, dan kita melihat bahwa hal ini perlu nih kita kasih awareness ke lain-lain teman-teman yang lain di Maros, di Makassar, ataupun di Goa sendiri kayak gitu. Dan itulah yang membuat kita hadir kayak sekarang ini. Apakah langsung ke literasi digital atau literasinya secara apa namanya? Ada stepnya kayak gitu. Ada stepnya. Kalau bicara sebenarnya literasi digital itu sebenarnya sering kita lakukan sebenarnya. Hanya saja mungkin belum paham konsep literasi digital itu seperti apa sebenarnya. Hanya sekarang kalau kita lihat runutnya itu sebenarnya pemahaman ini sudah sangat berkembang. Jadi kalau kita lihat dulu literasi digital itu perkembangannya, kalau kita bicara teknologi ya, itu kan dari koran, terus ke HP dan sebagainya. Nah, sekarang informasi itu sangat cepat bisa didapat. Satu kali Google selesai kan. Nah, itu salah satu bagian dari literasi digital. Tapi fungsinya sendiri yang masih perlu banyak pemahaman. Disitulah fungsinya literasi digital penting. Gitu. Dan Kak Fat, penggemar Ihtawab podcast ini, Kak Fat pasti ingin tahu apa sih sebenarnya literasi digital itu. Mungkin bisa dijelaskan bahwa literasi digital seperti ini. Jadi literasi digital itu adalah pemahaman kita tentang bagaimana sebenarnya teknologi itu sendiri. Karena kita bicara kalau literasi digital sebenarnya banyak informasi tuh di situ. Nah, informasi inilah yang kita rangkum, yang bisa kita gunakan. Nah, disinilah poinnya bagaimana kita menggunakan literasi itu, informasi itu dengan sebaik-baiknya. Karena ada beberapa hal, ada beberapa orang yang menggunakan informasi itu bukan hal yang baik ya, yang negatif ya. Itulah yang kita coba untuk tingkatkan awarenessnya, bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara tentang literasi digital. Terlibatnya di literasi digital sejak tahun berapa, Kak Fat?
Kalau terlibatnya sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Hanya saja untuk sekarang memang kita fokus membahas literasi digital karena situasinya memang sudah sangat mendukung sekali, semua orang diharapkan untuk ke digital kayak gitu, dan memang untuk sekarang memang kita di berdayabareng.com ini memang fokusnya memang untuk literasi digital kayak gitu. Tapi sebelum pandemi, sebelum pandemi memang kita tidak terlalu mengaungkan literasi digital ya, kita lebih banyak kegiatan offline kayak gitu. Cuman kalau untuk sekarang kita melihat bahwa perlu nih pemahaman literasi digital. Kenapa? Karena kalau kita lihat di media ya, ada kasus hoax kan, banyak informasi hoax, itu kan nggak paham literasi digital. Ada kasus di mana si artis dibully sama fans hatersnya dan sebagainya, sampai ada video minta maaf lah dan sebagainya, itu salah satunya juga. Ya, sebentar Kak Fat juga buat video minta maaf. Kayak gitu sih ya, jadi ya, informasi-informasi inilah yang istilahnya penting sebenarnya untuk masyarakat tahu bahwa bagaimana media itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kita tahu pasti banyak cerita yang kita dengar pinjol, ya, pinjaman online, bagaimana data itu sebenarnya mesti dijaga biar kita bisa save sendiri. Tapi banyak yang gampang lah ngasih informasi KTP-nya dan sebagainya, kita nggak tahu digunakan di mana kayak gitu. Itu yang perlu kita jaga juga. Itu bagian dari literasi digital. Terus yang merintis literasi digital pertama kali siapa nih Kak Fat? Kalau bicara sejarah ya, itu bicara perkembangan dari teknologi sebenarnya. Jadi di tahun 2000-an baru muncul orangnya istilah. Siapa yang? Kalau bicara orangnya saya kurang tahu ya orangnya. Cuman kalau di sekitarnya Kak Fat. Oh, kalau di sekitar saya, di lingkungan saya, memang kita ada teman di Jakarta yang istilahnya membawa informasi bahwa bagus nih kita tingkatkan awareness juga di Makassar, karena kan melihat bahwa awareness di Makassar untuk literasi digital juga masih kurang. Karena kalau kita bicara literasi digital itu kiblatnya kalau digital ke Jawa gitu kan, ibu kota gitu. Kalau di Makassar sendiri, kalau di Makassar kali orangnya siapa? Kalau orang paling dekat sama saya sih kakak sendiri sebenarnya. Kakaknya Kak Fat sendiri. Karena dia terjun di IT sebenarnya. Berarti kakaknya Kak Fat bersama Kak Fat yang membesarkan literasi digital ini di Makassar? Tidak, karena kalau bicara literasi digital itu memang luas lingkupnya sebenarnya kayak gitu. Terus nama yang membuat literasi digital ini apa Kak Fat? Apakah ada komunitas? Atau ini salah satu bagian dari pelatihan kita sebenarnya. Jadi dari berdayabareng.com ini sendiri, kita kan satu yayasan sebenarnya yang bergerak dalam inklusif kan. Jadi kita memang memberdayakan teman disabilitas, membantu teman disabilitas untuk bagaimana terserap di dunia kerja. Nah, sekarang pekerjaan itu sebenarnya arahnya digital nih. Nah, itulah yang kita mau kembangkan juga, itu yang kita mau sosor gitu. Bahwa teman-teman disabilitas juga bisa untuk berdigital gitu, bisa mengakses digital kayak gitu. Nah, kemudian Kak Fat, tadi Kak Fat berulang-ulang ada berdayabareng.com. Ini sebenarnya apa nih Kak Fat, berdayabareng.com itu? Jadi berdayabareng.com itu sebuah yayasan di mana kita bergerak untuk memberikan skill ya, dan juga membantu akses untuk teman-teman disabilitas untuk bisa terserap di dunia kerja. Fokus hanya untuk teman-teman disabilitas atau ada fokusnya yang lain? Untuk sekarang memang teman-teman disabilitas. Dan sekarang kalau bicara sekarang memang program-programnya arahnya digital. Kalau yang kemarin sebelum-sebelumnya kita memang ada pelatihan-pelatihan offline, kayak misalnya pelatihan makeup untuk teman disabilitas. Kemudian kita juga ada pelatihan barista ya. Dan itu kita usahakan mereka terserap. Jadi ada beberapa kafe di Makassar juga yang sudah mempekerjakan teman-teman disabilitas ini. Kayak gitu. Kalau berdayabareng.com, Kak Fat berdirinya sejak kapan? Kalau berdirinya itu dimulai di 2019. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman di berdayabareng.com pada saat di tahun 2019? Jadi di 2019 akhir itu memang baru launching ya. Di 2020 awal itu sebelum pandemi memang kita jalan ke sekolah-sekolah SLB, sekolah luar biasa, untuk pengenalan dunia kerja.
Jadi bagaimana sebenarnya kalau orang mau kerja, ada interview, ada lembar riwayat hidup, itu yang mereka harus tahu dulu. Kemudian setiap weekend kita bikin pelatihan perhotelan misalnya, makeup dan sebagainya. Radio juga salah satunya, kemarin kita kerja sama satu radio. Kita membantu mereka memahami bahwa dunia kerja itu banyak dan kalian juga bisa terserap di situ sebenarnya, kayak gitu poinnya. Barulah kita coba interaksi juga dengan perusahaan-perusahaan. Beberapa perusahaan tertarik ya untuk menyerap, cuman mereka masih ragu nih karena kalau bicara menyerap teman disabilitas banyak term on conditionnya lah ya, itu yang masih mereka pertimbangkan, tapi kita tetap mencoba sih kayak gitu. Di teman-teman berdayabareng.com sendiri ada berapa orang Kak sejak 2019? Kalau internalnya sendiri ada 7 orang 7 sih. orang. Tapi untuk sekarang kita ada tambahan 7 orang lagi. Ada 7 orang lagi. Kalau saya bisa gabung nggak? Oke, ada 7 orang lagi. Terus pusat dari berdayabareng.com di mana Kak? Di Pusatnya? Makassar. Di Makassar. Di jalan apa? Di Jalan Macini Sawah nomor Jalan 23. Macini. Oke. Terus kemudian berdayabareng.com ini kan fokusnya di disabilitas Kak. Kenapa tidak mengambil yang lain? Kenapa bukan misalnya yang tidak disabilitas atau teman-teman yang mungkin pengangguran yang ada di jalanan itu kenapa? Kalau istilahnya sebenarnya non disabilitas ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih harus fokus disabilitas gitu? Karena kita melihat, saya sendiri dengan teman-teman tim yang lain internal sebenarnya kita punya namanya Tenun. Nah, Tenun ini adalah usaha sosial yang bergeraknya itu di dunia kreatif. Jadi kita pekerjakan memang teman disabilitas tuh. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebenarnya perusahaan lain bisa nih kayak gini gitu. Kenapa cuma Tenun saja yang bisa melakukan ini? Dari situlah akhirnya kita coba pelan-pelan. Akhirnya kita melihat bahwa ternyata dari range 3 juta penduduk Indonesia gitu ya, hanya berapa yang terserap gitu loh, hanya berapa persen yang terserap, dan itu pun yang terserap belum tentu betul-betul terserap gitu. Ada yang istilahnya kerja sampingan dan sebagainya. Dari sinilah kita melihat bahwa mereka butuh untuk dibantu juga. Makanya fokusnya kita bagaimana untuk bisa jadi jembatan untuk teman-teman disabilitas dan juga perusahaan kayak gitu. Terus apakah teman-teman dari Berdaya Bareng ini memang keliling daerah untuk merekrut disabilitas atau saat ini hanya fokus di Makassar? Kalau fokusnya sendiri sebenarnya berdayabareng.com itu lebih ke Indonesia Timur sebenarnya. Tapi memang kalau kita bicara Indonesia Timur, gerbang utamanya ada di Sulawesi ya. Salah satunya ada Makassar. Dan kita memang pelan-pelan di Makassar kita mendekati komunitas-komunitas disabilitas, organisasi disabilitas. Nah, kalau sekarang sih kemudian ada program yang jalan adalah itu memang menyosor 3 daerah, bukan hanya di Makassar saja fokusnya. Jadi ada di Maros juga, ada di Goa juga, kayak gitu sih. Tapi yang daerah yang paling besar teman disabilitasnya. Kalau sejauh ini dari apa yang kita sudah jalani dan kita lihat, memang Makassar masih cukup besar ya untuk ininya. Karena itu juga kita pengen melihat di sektor, di domisili lain, di tempat lain kayak gimana itu sih sebenarnya. Ada kisaran berapa orang Kak? Kalau yang dari yang pernah ikut pelatihan kita selama hampir setahunan 2 tahunan ini, ada sekitar 700 orang yang pernah ikut pelatihan kita. 700 orang. Itu pelatihan inklusif itu. Kemudian setelah pelatihan apa yang mereka dapatkan dari pelatihan itu? Pastinya mereka dapat sertifikat. Ya. Yang kedua adalah kita biasanya database kita itu kumpulkan untuk biasanya ketika ada perusahaan yang butuh, itu yang kita lempar. Berarti setelah pelatihan tidak keluar begitu saja, tapi tetap ada perhatian dari teman-teman Berdaya Bareng. Iya, karena mereka juga terdaftar di website kita ya, karena berdayabareng.com itu sebuah website juga, mereka daftarkan diri juga bisa secara mandiri. Dari situ biasanya juga pihak perusahaan juga bisa untuk kerjasama di situ. Jadi mereka membukakan lowongan di situ, mereka nanti cari nih disabilitasnya yang mana yang cocok kayak gitu. Pelatihannya berapa lama? Kalau pelatihan
Yang kemarin-kemarin sih tidak ada yang lama sebenarnya. Paling lama kemarin digital itu sebulan. Itu bekerja sama satu stasiun TV juga di Jakarta waktu itu, dan itu cuman sebulan. Itu waktu pandemi situasinya. Nah, itu juga membahas tentang digital juga sih. Kemudian pengajar di pelatihan itu ada siapa saja? Kalau pengajar biasanya kita cari expert juga dari luar. Kalaupun istilahnya ada juga beberapa dari internal BB sendiri, berdaya bareng sendiri yang istilahnya memberi materi juga kayak gitu. Tapi untuk bahasa kasarnya nih Kak, cara bayar untuk ininya pengajarnya, apakah cara bayarnya? Biasanya sih kita ada program sendiri ya. Biasanya ada grant istilahnya, ada grant yang kita dapat, ada lomba mungkin yang biasa kita ikuti. Biasanya istilahnya mereka ada program, kita masukkan proposal, kita punya program nih. Nah, mereka kalau misalnya goal dari situ. Nah, dari situlah kita kelola budgetnya untuk semua program kayak gitu. Dari setiap pelatihan nih Kak, pelatihan yang telah dilewati, pelatihan apa yang paling menarik menurut Kakak dan menurut teman-teman di Berdaya Bareng ini untuk anak-anak disabilitas? Kalau bicara apa pelatihan yang paling menarik kemarin sih sebenarnya kalau saya pribadi ya pelatihan barista sebenarnya. Nah, jadi dari 10 bukan 10 sih, ada sekitar 10 yang ikut. Kita hanya menyeleksi sekitar 2-3 orang untuk ikut, dan setelah itu mereka betul-betul terserap nih, mereka akhirnya kerja gitu loh, jadi full time di situ. Dan yang awalnya kita ragu nih bisa tidak ya, bisa nggak, akhirnya mereka salah satu istilahnya barista utama di cafe itu gitu. Itu yang akhirnya memperlihatkan kita juga ternyata bahwa kapasitas mereka sebenarnya ada, cuman kesempatan mereka belum ada. Itu yang kita bantu kayak gitu sih. Oke Kak Fat, dan kita akan mengupas tuntas lebih dalam lagi mengenai teman-teman di berdayabareng.com, dan kita akan juga mengetahui seperti apa sih yang caranya untuk bisa bergabung di teman-teman berdayabareng.com. Tapi setelah break dulu. Jadi tetap di podcastnya Maros TV. Tawa. Tepuk tangan. Oke, kembali lagi bersama saya Rama, tentunya di acara yang super keren, Tawa, podcastnya Maros TV, dan masih bersama dengan Kak Fat. Dan Kak Fat, kita akan membahas lebih dalam nih Kak Fat mengenai mungkin program, karena kita tahu berdayabareng.com ini sudah mulai panas nih Kak. Jadi program-program apa saja yang akan digalakkan ke depan di teman-teman berdayabareng.com? Oke. Nah, untuk sekarang sebenarnya kita ada program yang lagi berjalan ya. Namanya untuk remaja, untuk pemuda, perempuan dan juga disabilitas. Remaja, perempuan, disabilitas. Jadi ada 3 nih. Siapapun bisa daftar dari range umur 18 sampai dengan 35 tahun. Nah, itu bisa orang Maros, orang Goa, orang Makassar boleh daftar deh. Nah, jadi tidak menutup di mana ya. Untuk sekarang itu posisinya tiga lokasi itu. Dan apa yang dipelajari, jadi programnya ini sebenarnya bukan program kayak yang kemarin-kemarin yang seminggu ataupun sebulan. Ini programnya panjang, akan ada sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan itu mereka akan belajar salah satunya dari literasi digital, kemudian nanti yang kedua adalah skill digital. Yang terakhir adalah entrepreneurship. Jadi di literasi digital mungkin membahas kayak tadi yang saya bilang, bagaimana keamanan identitas dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau di skill digital mungkin akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih bikin aplikasinya kayak gitu, bagaimana menggunakan Canva untuk istilahnya mengedit dan sebagainya. Itu yang mereka akan pelajari. Terus nanti di entrepreneurship itu akan diajarkan bagaimana sebenarnya menjadi bisnis gitu, businessman gitu, businesswoman gitu. Bagaimana menghandle istilahnya pasar, marketnya sendiri, melihat bagaimana seperti itu. Itu yang akan mereka dipelajari. Dan
Pesertanya bukan 10 orang atau berapa orang ya, tapi ada 200 orang yang 200 orang. Itu dikumpulkan di mana nih Kak? Nah, kalau untuk dikumpulkan ini melihat situasi sekarang juga ya. Jadi sistemnya adalah online. Tapi tidak tertutup offline ketika memang situasinya memang sudah ya sudah kondusif lah untuk itu, betul. Kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya Kak secara online apakah langsung 200 orang atau ada tahapan-tahapan khususnya? Pastinya ada tahapan. Pasti di tahapan pertama ada literasi digital. Di literasi digital ini ada beberapa sub nih yang akan mereka pelajari setiap minggu. Jadi kalau untuk di literasi digital itu berjalan kurang lebih sekitar 6 minggu. Jadi setiap minggu akan ada materi. Nah, di tiap materi satu minggu itu akan ada materi, kemudian juga ada diskusi dan juga ada nanti Zoom dengan expertise. Jadi ada orang yang sudah expert yang berbagi ilmunya juga di situ. Di minggu selanjutnya di part kedua skill itu berjalan sekitar 7 minggu ya, dan sama seperti itu. Jadi setiap minggu juga akan ada kegiatan ya. Di terakhir adalah 8 minggu di entrepreneurship karena lebih fokus di situ. Tapi jumlah entrepreneurship itu kita perkecil. Jadi dari 200 kita kerucutkan jadi 100. Nanti di skill ya jadi 100, kemudian dikerucutkan lagi jadi 60. Kenapa mesti dikerucutkan? Kenapa tidak langsung 200 itu? Oke. Karena gini, kita mau lihat dulu nih siapa dari 200 ini yang memang istilahnya concern gitu. Lebih fokus di kegiatan kita ini. Karena kan memang kalau misalnya dari 200 ini memang 200-nya memang tertarik ya kita bisa gitu. Tapi untuk sekarang targetnya adalah kita akan menarik 100 nih untuk kita bekali lagi gitu. Dari 100 ini nanti kita akan tarik lagi 60 gitu. Kayak gitu sih konsepnya. Kak, saya ingin fokus ke disabilitas. Kalau misalnya pelatihannya ini secara online. Hambatannya pasti ada hambatan dong Kak ya. Pasti karena kita sebenarnya kita harus mencoba untuk bisa diakses sama siapapun, baik itu teman netra ataupun teman tuli. Jadi kalau setiap digital yang Zoom ataupun satu hal yang online yang biasa kita lakukan, kita selalu menyediakan juru bahasa. JBI istilahnya, juru bahasa isyarat. Nah, itu salah satu yang memang wajib kita harus punya. Kita biasa kerjasama dengan teman-teman JBI di Makassar untuk berkontribusi lah istilahnya untuk terjun juga di program kita. Yang kedua adalah untuk teman netra, biasanya di laptop mereka itu sebenarnya sudah ada aplikasi yang untuk istilahnya men-typing apa yang teman-teman tuliskan, misalnya dari segi materi modul dan sebagainya kayak gitu sih. Tapi untuk teman-teman disabilitas, apakah memang ketika teman-teman berdayabareng.com ini mengeluarkan bahwa akan ada pelatihan, ini langsung direspon atau ada tahap-tahap tersendiri untuk teman-teman disabilitas? Biasanya sih kalau dari teman-teman disabilitas pastinya kita ada asesmen dulu di awal. Jadi ada tahap di mana kita harus menyeleksi teman-teman ini. Kenapa? Karena kita juga tidak mau beberapa orang kadang asal mau ikut saja gitu kan. Nah, itu ya yang kita hindari. Jadi kita memang menyeleksi, kita interview juga gitu kan. Kita biasanya kasih beberapa poin-poin yang mereka harus jawab dulu. Kemudian interview, habis dari situlah barulah kita panggil lagi untuk interviewnya secara offline. Kalau atau untuk online? Sekarang biasanya saya lihat situasi sih. Kalau memang situasinya memang teman-teman ini tidak banyak, lokasinya saya biasa cari tempat yang bisa untuk offline kayak gitu. Karena ya berhadapannya 1 atau 2 orang saja langsung kayak gitu sih. Tapi apakah ada kriteria tersendiri untuk teman-teman disabilitas? Kalau untuk program yang sekarang ya, kalau untuk yang sekarang sebenarnya tidak ada sih. Tidak ada. Yang penting umurnya masuk, domisilinya masuk, kategori perempuan, pemuda atau disabilitas masuk, udah bisa daftar. Kemudian Kak Fat, dari program ini yang akan nanti 6 bulan tersebut,
selain program-program yang dijelaskan Kak Fat, apakah ada yang lain selain program itu Kak Fat? Untuk sekarang sih kita fokus ini dulu ya, karena ini memang programnya panjang sebenarnya. Karena kalau bicara kemarin-kemarin, kita sebenarnya masih baru juga sih istilahnya, kan kita 2019 akhir lah ya. Jadi untuk sekarang memang kita fokusnya untuk yang sekarang yang 6 bulan ini ceritanya, karena apakah akan ada selanjutnya itu tergantung yang sekarang dulu gitu loh. Apakah kalau situasinya memang memungkinkan, istilahnya teman-teman di Makassar, Maros dan juga Goa ini sudah aware dengan literasi digital, bisa saja nanti kedepannya di daerah Palopo misalnya, Mamuju dan sebagainya, bisa saja itu. Itu tergantung dari teman-teman di Makassar, Maros dan juga Goa sih. Kemudian Kak Fat, mungkin teman-teman yang akan menyaksikan podcast dari Ihtawa Maros TV ini mungkin ingin mengetahui lebih dalam kembali mengenai ketiga program dijelaskan Kak Fat. Kalau untuk mau lebih tahu bisa berkunjung ke Instagram kita di @berdayabareng ya. Di situ banyak kita membahas tentang inklusivitas ya, tentang dunia dunia disabilitas, dan juga yang sekarang kita lagi banyak menginfokan tentang program kita kayak gitu. Kemudian dari program yang akan dilewati teman-teman yang akan daftar nih Kak Fat, apakah daftarnya dipungut biaya atau ini yang penting ya. Oke, jadi selama program ini memang sebenarnya tidak ada ini gratis. Jadi siapapun boleh daftar. Malah kita yang kasih uang. Dikasih uang. Itu. Mau tak daftar juga. Jadi nanti dari teman-teman yang daftar nih, yang terpilih nih, nanti akan istilahnya akan dapat kompensasi lah. Istilah kompensasi uang pulsa misalnya. Kayak gitu. Jadi selama program mereka juga istilahnya terbantukan gitu. Jadi ndak perlu khawatir, pulsaku bagaimana, ada sih. Kalau lapar? Kalau lapar lain itu. Panggil mami itu. Kemudian Kak Fat, dari biaya itu, ini lagi-lagi masalah biaya Kak Fat. Terkadang mungkin kalau dikasih uang pulsa, mungkin kenapa sih uang pulsa di sana? Kalau untuk sekarang sih itu yang bisa kita sediakan gitu. Selain dari itu sebenarnya ada sertifikat juga. Selain dari itu ya otomatis adalah ilmunya ya. Dan dia juga, teman-teman juga akan kita coba untuk bertemu networking yang baik gitu. Karena kita akan mengundang expertise juga, bukan orang sembarangan yang istilahnya bicara lah di kegiatan ini kayak gitu. Kalau masalah sertifikatnya Kak Fat, apakah sertifikatnya memang sudah diakui? Kan tujuan dari Berdaya Bareng ini untuk masalah entrepreneur Kak Fat, untuk mereka kerja di mana? Apakah misalnya kalau mereka datang misalnya di tempat yang tempatnya mau kerja nih Kak Fat, menyodorkan sertifikat dari Berdaya Bareng? Bisa saja sih, karena kita juga bekerja sama dengan UK ya. Jadi program ini sebenarnya bukan inisiasi dari kita, tapi ini bekerja sama dengan UK Embassy. Jadi Inggris sendiri yang istilahnya bekerja sama dengan kita, dan nanti di sertifikat pun itu akan ada. Berarti sertifikatnya memang sudah diakui Kak Fat ya. Kemudian selain cara daftarnya lewat Instagram, apakah cara daftarnya ada lewat cara yang lain Kak Fat? Di Instagram itu akan ada linknya. Ada linknya. Jadi nanti di profil juga kita sudah masukkan linknya. Dan nanti teman-teman tinggal klik ya. Di situ udah ada informasi. Nanti ada form, Google Form, tinggal diisi. Dan setelah itu tunggu panggilan untuk diinterview. Gitu aja. Kalau biasanya di interview, pertanyaan atau apa sih yang sebenarnya yang ingin sebagai kriteria paling ini Kak? Pasti Kak Fat kasih tahu nggak ya? Jadi kalau untuk isi interviewnya sebenarnya tidak bukan interview kerja ya ini. Ini lebih menanyakan sebenarnya komitmen sebenarnya. Karena kan kita bicara program ini berjalan panjang ya, 6 bulan. Jadi itu yang kita mau lihat bahwa kira-kira teman-teman ini yang daftar bisa tidak menjalani semua program yang akan jalan itu. Itu sih sebenarnya itu yang kita lagi fokuskan, bahwa di interview pun seperti itu sebenarnya kayak
Kalau misalnya sudah daftar nih Kak Fat, lolos untuk mengikuti pelatihan, tapi di tengah jalan ada hambatan, itu gimana dari teman-teman berdaya bareng? Kalau dari tim sendiri sebenarnya udah ada yang tim yang ngurusin hal-hal seperti itu sebenarnya. Makanya tadi saya bilang ya, internal ada 7 orang, 7 orang lagi ada yang baru. Sebenarnya 7 orang yang baru ini adalah tim-tim dari tiap daerah gitu. Jadi ada tim dari Maros, dari Goa dan juga dari Makassar. Nah, inilah yang teman-teman inilah yang akan istilahnya mengkoordinasikan peserta-peserta dari tiap daerah ini. Ketika ada hambatan, mereka lah yang coba untuk bantu kayak gitu sih. Kemudian ini yang juga saya ingin tanyakan dari tadi ini Kak Fat, mengenai apa sih yang membedakan programnya Berdaya Bareng dengan teman-teman komunitas yang lain yang mungkin juga terlibat di era digital ini. Oke. Saya pribadi sebenarnya kurang tahu ya kalau program-program yang lain kayak gimana sebenarnya, karena kalau dari kami memang melihat bahwa situasi sekarang memang eranya sangat-sangat dipaksa lah, logikanya dipaksa untuk kita berdigital gitu. Di satu sisi banyak hal yang istilahnya belum siap nih gitu. Itu yang istilahnya kita lihat, dan kita melihat juga bahwa situasi sekarang ini sebenarnya kalau bicara digital lebih kepada ibu kota gitu kan. Di Makassar sendiri apa sih gitu. Contoh simpelnya sekarang saja untuk tol ya. Itu kan dulu orang sibuk ya cari kartu. Nah, di Jakarta kan itu sudah umum. Di Makassar kan kemarin-kemarin belum kan. Nah, itu salah satu model digitalisasi kan. Nah, itu yang kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Belanja kan tapping saja di Jakarta udah biasa. Di sini masih belum kan. Istilahnya kayak gitu. Itu yang hal-hal yang istilahnya perlu nih kita juga coba untuk kasih pemahaman dulu seperti apa digital itu sebenarnya kayak gitu. Nah, Kak Fat, di segmen terakhir kita akan membahas apa sih sebenarnya harapan utama dari teman-teman berdayabareng.com, tapi setelah iklan. Iklan. Oke, dan tetap di Ihtawa podcastnya Maros TV. Oke, masih kembali lagi bersama saya Rita, bukan Rita tadi, Rama Tawa, di program paling menarik Ihtawa podcastnya Maros TV. Tepuk tangan dulu. Oke, kembali lagi bersama tamu saya, Umi Elvi Sukaisi. Oh bukan, Kak Fat. Oke, Kak Fat. Tadi masalah program nih Kak Fat. Tadi ada literasi digital, kemudian ada entrepreneurship. Ini apa sih yang menarik di entrepreneurship Kak Fat? Jadi sebenarnya di entrepreneurship ini kita ingin melatih atau memberikan skill untuk teman-teman yang misalnya mau memulai usaha tapi tidak tahu gimana caranya. Itu satu. Yang kedua, mungkin ada usaha tapi tidak tahu bagaimana mengembangkan gitu. Itu juga yang kita tarik. Tapi kalau ada niat usaha tapi tidak ada modal. Itu juga bisa di situ tuh. Jadi diajarkan gimana sebenarnya melihat market misalnya. Oh, gimana kalau saya jualan donat misalnya. Sasaran saya seperti apa sih kayak gitu. Itu yang diajarkan. Jadi banyak hal yang istilahnya gimana teman-teman ini tidak takut lagi untuk memulai bisnis. Sebenarnya bisnis itu kan sebenarnya bagaimana kita mencoba dan mau mencoba sebenarnya gitu. Karena kalau kita cuman sekedar coba-coba juga kan tidak melihat bahwa posisi marketnya yang oke yang mana, itu juga salah juga sebenarnya. Makanya perlu nih ilmunya juga entrepreneurship kayak gitu sih. Oke. Kemudian sudah berapa banyak Kak yang berada di entrepreneurship yang setelah pelatihan sebelum-sebelumnya? Oh, kalau untuk sebelum-sebelumnya sih belum, karena ini memang untuk entrepreneurship ini baru kita bikin baru lagi. Program baru. Betul, program baru kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang kemarin-kemarin memang pelatihan singkat ya, tapi memang tujuannya memang untuk diserap sih kayak gitu. Kemudian Kak Fat, dari semua program yang akan dilewati, apa sih yang akan dihasilkan dari program itu Kak Fat? Jadi setelah pelatihan dari entrepreneurship ini sebenarnya kita akan membuat
job fair sendiri sebenarnya. Jadi job fair ini sebenarnya tujuannya untuk memperlihatkan teman-teman perusahaan nih bahwa ada nih skill-skill yang seperti ini. Jadi dan ini juga tidak berlaku hanya untuk disabilitas ya. Jadi perempuan dan juga pemuda ya yang ikut training kita atau pelatihan kita juga bisa nanti untuk terlibat di job fair itu. Caranya job fair diadakan di mana nih Kak Fat? Kalau untuk sekarang saya belum bisa bicara banyak ya, karena programnya juga baru mau mulai. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu, nanti akan saya ceritakan lebih banyak. Yang gitu. pasti harus daftar dulu, terus betul, harus masuk pelatihan betul. dulu. Siapa tahu teman-teman di Maros tertarik, silahkan sangat terbuka kesempatannya untuk ikut kayak gitu. Oke, Kak Fat, pasti teman-teman bukan hanya di Makassar, di Maros dan Goa atau bahkan di daerah lain nih Kak Fat mungkin bertanya-tanya apa sih pentingnya literasi digital itu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Fat. Seberapa penting sih literasi digital ya? Dari pengalaman teman-teman sendiri nih, seberapa sering Anda mendapat SMS dari beberapa orang yang tidak jelas ya? Itu satu. Banyak sekali. Banyak sekali. Anda mendapatkan diskon. Seperti itu ya. Anda menang apa nih? Itu satu. Yang kedua, seberapa sering Anda mendapat informasi yang tidak jelas, gitu kan, yang belum jelas informasinya dari mana nih, gitu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba orang rumah heboh, gitu kan, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, kayak gitu kan. Hal-hal seperti inilah yang istilahnya kita ajarkan. Seberapa penting ini biar teman-teman paham bahwa sebenarnya informasi-informasi itu tidak boleh serta-merta langsung diserap gitu. Harus dicerna dulu, harus ditelaah dulu kayak gitu. Dengan ilmu literasi digital, teman-teman bisa paham bahwa sebenarnya dari informasi-informasi yang ada perlu namanya safety gitu, perlu pengawasan gitu, perlu bagaimana teman-teman mengatur itu gitu, bagaimana menggunakan digital itu secara positif kayak gitu sih poinnya. Kemudian Kak Fat, dari teman-teman berdayabareng.com, apalagi ini dari 2019 sampai sekarang masih bertahan di 2021. Sebenarnya apa sih harapan terbesar dari teman-teman berdayabareng.com untuk kedepannya Kak Fat? Kalau bicara harapan ya, kita pengennya sebenarnya bisa menciptakan ruang inklusif gitu. Bukan hanya dari segi lingkup bersosial, tapi juga di lingkup perusahaan sebenarnya. Jadi kita pengen bisa nih teman-teman disabilitas itu terlibat di dalam ranah perusahaan gitu. Walaupun itu untuk sekarang masih terlihat berat ya, tapi jangan khawatir, kita juga tidak meninggalkan pihak perusahaan ya. Kita juga akan mendampingi teman-teman perusahaan. Bagaimana idealnya kita akan membantu teman-teman ini untuk bisa secara mandiri ke depannya, untuk bisa secara mandiri juga bekerja di perusahaan Anda kayak gitu sih. Untuk harapan untuk anak-anak muda yang mungkin masih masa bodoh dengan literasi digital. Nah, harapannya sebenarnya dari pelatihan ini teman-teman jadi lebih aware gitu, bahwa sebenarnya literasi digital itu satu penting gitu untuk kita tahu bersama-sama gitu. Yang kedua, kita jadi melek teknologi gitu kan, bahwa ternyata kalau untuk skill-skill kayak gini itu membahas tentang literasi digital nih, fungsinya kayak gini gitu. Dan teman-teman juga istilahnya bisa menggunakan secara semua hal dengan digital. Jadi tidak terbelakang lagi lah istilahnya dengan hal-hal yang berbau digital gitu. Jadi lebih aware lagi gitu. Itu sih harapan saya untuk pemuda-pemuda di Makassar, Maros ataupun di Goa. Terima kasih Kak Fat, dan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Fat dan khusus teman-teman berdayabareng.com. Yang pasti kalau mau daftar masuk di Instagram kita. Atau menghubungi langsung teman-teman di Berdaya Bareng. Betul, ada. Mungkin bisa disebutkan dulu dong Kak. Kalau di Makassar ada siapa saja, di Maros ada siapa saja? Kalau di Makassar itu ada Raffi namanya, ada Raffi, ada Vita, ada Teguh. Kemudian 3 orang kalau di Makassar. Kemudian kalau di Maros itu ada
Amar. Kemudian ada Nunu. Nah, jadi kalau teman-teman di Maros mau ikutan boleh ganggu mereka berdua. Gitu. Kalau di Goa? Kalau di Goa ada Ani. Ada Wani. Dua wanita tegar ya di sana. Kayak gitu sih. Luar biasa sekali lagi untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran, boleh langsung buka Instagramnya. Nama Instagramnya apa, Kak? @berdayabareng. @berdayabareng. Itu aja. Oke, dan tentunya terima kasih untuk kehadirannya Kak Fat di Ihtawa Podcastnya Maros TV, dan tentunya semoga teman-teman berdaya bareng ini bukan hanya hadir sesaat tapi selamanya dan menjadi garda terdepan di dunia literasi digital. Terima kasih sekali lagi Kak Fat dan seluruh teman-teman semua. Tepuk tangan sekali lagi. Dan untuk lebih lengkapnya boleh nonton di YouTube kita di Ihtawa Podcastnya Maros TV. Dan tentunya terima kasih, dan saya Rama dan Kak Fat. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.